Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 kelas 2KA01. Di video kali ini kami bakal ajak kalian buat time travel sebentar buat ngeliat gimana sih perjalanan teknologi media penyimpanan data dari yang dulunya cuma modal kertas berlubang sampai jadi teknologi canggih yang kita pakai sekarang. Penasaran gimana evolusinya? Yuk langsung aja dibahas. Tahu nggak sih, kalau ternyata nenek moyang tempat penyimpanan data kita itu bukan berasal dari flash disk atau cloud, tapi dari kertas yang dilubangin. Dari tahun 1725, orang udah pakai punch card atau kartu bolong-bolong buat ngatur mesin tenun. Cara kerja simple, kalau ada lubang di kertas itu artinya 1, kalau nggak ada lubang, ya 0. Terus di sini ada bagian-bagiannya. Tombol mewakili angka atau baris yang digunakan untuk melubangi kartu. Punch head akan menembus kertas karton ketika kamu menekan tombol. Terus rel sebagai dudukan kartu supaya lubang-lubangnya rapi dan sejajar. Terus ini adalah punch cardnya. Sekarang kebayangkan dulu semua serba manual. Bayangin, buat nyimpen data yang kapasitasnya kecil banget, kita harus punya tumpukan kartu yang bisa ngabisin satu ruangan. Emang ribet dan gampang robek sih, tapi dari kertas bolong-bolong inilah komputer pertama kita belajar cara baca data. Selanjutnya ada era tabung dan magnetik awal. Karena ribet kalau harus pakai kertas terus, akhirnya pada tahun 40-an teknologi mulai canggih. Kita masuk ke era di mana kecepatan elektron mulai menggantikan mekanisme fisik. Pertama, ada Selectron Tube. Ini adalah tabung vakum canggih yang dirancang khusus buat nyimpen data secara digital. Di dalamnya ada susunan kabel halus yang presisi banget buat nangkep elektron dan nentuin posisi data. Dia bisa nyimpen data jauh lebih cepat dan stabil dibanding memori mekanik yang ada pada saat itu. Tapi ya, karena teknologinya kelewat canggih, barang ini jadi super mahal dan susah diproduksinya. Akhirnya, teknologi ini pun kalah saing sama memori magnetik yang jauh lebih murah. Lalu muncul William Kilburn Tube yang menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya komputer punya memori elektronik yang beneran bisa bekerja. Cara kerjanya, dia manfaatin titik-titik cahaya pada layar tabung vakum. Kalau titiknya menyala, berarti angkanya 1. Kalau redup, 0. Tapi kita harus sering refresh ya, biar datanya nggak hilang. Puncaknya ada di magnetic drum. Ini adalah kakek buyut hard disk kita sekarang. Bentuknya silinder logam yang muter terus. Di atasnya ada kepala baca yang ngambil data lewat sinyal magnet. Ciri khasnya kalau lagi nyala, suaranya dengung banget dan mesinnya panas luar biasa. Inilah titik balik di mana penyimpanan data mulai ninggalin kertas dan pindah ke sistem magnetik yang jauh lebih stabil dan kenceng. Selanjutnya ada era pita magnetik tahun 1950 hingga 1970. Pita magnetik menjadi standar komputer pertama UNIVAC pada tahun 1950. Informasi disimpan pada pita magnetik UNIVAC, salah satunya ditampilkan di sini sedang dipasang pada UNIV servo. Pita ini digunakan untuk membawa informasi masuk dan keluar dari komputer pusat, pada kecepatan puncak yang luar biasa, lebih dari 12.000 digit per detik. Pada tahun 1930-an, perusahaan Jerman AEG mengembangkan pita magnetik untuk merekam suara. Teknologi ini kemudian berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Pita magnetik berbentuk pita plastik panjang yang dilapisi bahan magnetik dan digulung pada ril besar. Data disimpan dalam bentuk sinyal magnetik di permukaan pita. Saat digunakan, pita akan bergerak melewati alat pembaca dan penulis data atau read atau write head. Kelemahan utama pita magnetik terletak pada metode aksesnya yang bersifat berurutan atau sequential access. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang ingin mendengarkan lagu kelima pada kaset zaman dahulu, ia harus melewati lagu pertama hingga keempat terlebih dahulu. Agar dapat langsung melompat ke data yang dituju atau direct access, teknologi beralih menggunakan media piringan berputar, seperti cakram magnetik atau piringan hitam, yang mendukung akses acak secara langsung. Pada tahun 1952, IBM mengumumkan IBM 726 Magnetin Type Unit yang merupakan salah satu media penyimpanan data modern pertama dalam dunia komputer. Sistem kaset gulungan reel-to-reel ini menjadi metode berkecepatan tinggi yang revolusioner pada masanya untuk memproses data dalam jumlah jauh lebih besar. Perangkat ini mampu membaca atau menulis data dengan kecepatan 12.500 digit per detik. Setiap satu gulungan pita kasetnya mampu menampung kapasitas data lebih dari 2 juta digit. Kerapatan penyimpanan pada pita ini adalah 100 byte per inci linear atau BPI.
Alat penyimpanan data ini tidak bisa berdiri sendiri, ia harus dicolokkan ke komputer induk yang ukurannya sangat besar, yang bernama IBM 701. Selain itu, alat pemutar kaset IBM 706 ini juga dipasang di beberapa model komputer buatan IBM lainnya yang keluar pada era tahun 1952-an itu. Era 1964 terdapat sistem 360 yang merupakan komputer mainframe legendaris yang menjadi pendorong utama bermulainya era pita magnetik sebagai standar baru penyimpanan data dunia. Sistem 360 menggunakan unit pita magnetik raksasa untuk menggantikan jutaan kartu berlubang atau punch card, sehingga pengolahan data menjadi jauh lebih efisien. Komputer ini mampu mengimbangi kecepatan pembacaan data berurutan atau sequential access dari tape drive pada zaman itu. Dan pada era 1970, pita magnetik merevolusi industri musik lewat compact kaset dan mulai menggeser piringan hitam karena sifatnya yang portable. Selanjutnya yaitu era hard disk drive dan disket pada tahun 1956 sampai dengan 1980-an. Sebelum tahun 1956, komputer menyimpan data menggunakan pita magnetik atau magnetic tape atau drum magnetik. Kelemahannya, data harus dibaca secara berurutan atau sekuensial. Jika data yang dicari ada di ujung pita, komputer harus menggulung pita dari awal sampai akhir yang memakan waktu yang lama. Contoh pertama ada IBM 305 RMIC atau RAMAC. RAMAC merupakan singkatan dari Random Access Method of Accounting and Control. Dia diperkenalkan oleh IBM pada 4 September 1956. Teknologi ini mengubah industri komputer karena memperkenalkan sistem random access atau akses acak, yang berarti komputer bisa langsung melompat ke lokasi data yang diinginkan tanpa harus membacanya dari awal. Berbeda dengan HDD zaman sekarang yang muat di kantong, IBM 305 RAMAC memiliki ukuran yang luar biasa besar. Tingginya sekitar 1,5 meter, lebar 1,7 meter, dan beratnya mencapai lebih dari 1 ton, dengan kapasitas 5 MB, serta terdiri dari 50 piringan magnetik raksasa. Untuk memindahkannya dibutuhkan pesawat kargo ataupun forklift. IBM 305 RAMAC bekerja dengan cara menggunakan dua lengan mekanik yang bergerak naik turun dan masuk keluar untuk membaca atau menulis data pada piringan magnetik tersebut. Karena harganya yang sangat mahal, IBM tidak menjual RAMAC, melainkan menyewakannya ke perusahaan besar ataupun pemerintah. Meskipun HDD RAMAC sangat hebat, data di dalamnya bersifat terperangkap di dalam ruangan komputer tersebut. Lalu muncul pertanyaan baru, bagaimana cara memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain dengan sangat mudah? Solusinya adalah menggunakan floppy disk. Disebut floppy disk karena piringan magnetik di dalamnya sangat tipis dan dilapisi plastik pelindung yang juga lentur. Yang pertama adalah floppy disk dengan ukuran 8 inch yang diperkenalkan pada tahun 1971 dan diciptakan oleh tim insinyur IBM yang dipimpin oleh Alan Bugard. Kapasitas awalnya ini sangat kecil, hanya sekitar 80 KB, hingga kemudian berkembang menjadi 1,2 MB. Awalnya disket ini bersifat read-only. IBM menggunakannya untuk menyalurkan pembaruan perangkat lunak ke sistem komputer besar mereka tanpa harus mengirim teknisi membawa tumpukan kartu yang berlubang. Seiring berjalannya waktu, memasuki akhir tahun 1970-an, tren komputer mulai bergeser dari komputer raksasa atau mainframe ke komputer meja atau PC rumahan atau desktop komputer. Disket 8 inch dirasa terlalu besar dan tidak praktis untuk diletakkan di meja kerja. Maka perusahaan bernama Sugard Associates membuat versi yang lebih kecil, yaitu ukuran 5,25 inci atas permintaan dari produsen komputer pada saat itu. Berikut adalah contoh perbedaan ukuran dari floppy disk 8 inch, 5,25 inch, sampai 3,50 inch. Selanjutnya, era disket modern dan media optik di tahun 1980 sampai 1990-an. Di era 1980 hingga 1990-an, dunia penyimpanan data mengalami revolusi besar. 3 teknologi utama hadir secara berurutan dan mengubah cara manusia menyimpan serta berbagi informasi. Di antaranya ada floppy disk, compact disk, dan DVD. Yang pertama adalah floppy disk 3.5 inci. Media penyimpanan berbentuk kotak kecil ini menjadi standar komputer di seluruh dunia. Dilindungi casing plastik keras, kapasitasnya mencapai 1,4 MB, cukup besar untuk zamannya. Floppy disk dikembangkan oleh Sony,
namun penciptanya adalah Dr. Nakamatsu. Nama aslinya Yoshiro Nakamatsu, seorang penemu asal Jepang yang memegang ribuan paten sepanjang hidupnya. Beliau adalah orang pertama yang menciptakan konsep dasar floppy disk yang kemudian dikomersialkan oleh Sony. Inilah floppy disk. Dalam kehidupan nyata, disket-disket ini diproduksi dalam jutaan unit dan beredar di seluruh dunia. Di kantor, sekolah, hingga rumahan. Hampir setiap pengguna komputer di era 80 dan 90-an pasti pernah menyentuh benda ini. Warnanya beragam, mereknya bermacam-macam, namun fungsinya satu, menyimpan dan memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Sebelum era internet, floppy disk adalah cara utama orang berbagi file, menginstal software, bahkan menyimpan tugas sekolah. Sebuah benda kecil yang punya peran sangat besar dalam sejarah teknologi. Berikutnya adalah compact disk atau CD. Menggunakan teknologi laser, CD mampu menyimpan hingga 700 MB data, jauh melampaui floppy disk, dan merevolusi cara dunia mendengarkan musik dan menyimpan data. CD lahir dari kolaborasi dua kubu besar yaitu Philips. Inovasi ini diwakili oleh Kees Schaumer, insinyur Belanda yang merancang sistem modulasi dan koreksi error yang membuat CD bisa dibaca dengan andal. Dari Sony, kontribusi utama datang dari Toshida Doi, insinyur yang memimpin pengembangan standar audio digital CD dari sisi Sony. Inilah CD, di masa kejayaannya, setiap album musik, game komputer, hingga film hadir dalam cakram tipis berkilau ini. Toko-toko musik penuh dengan jajaran jawel case berwarna-warni, dan memiliki koleksi CD adalah kebanggaan tersendiri di eranya. CD bukan sekedar media penyimpanan, ia menjadi bagian dari budaya. Orang rela mengantri di toko untuk membeli album artis favorit mereka. Kualitas suaranya jauh lebih jernih dibandingkan kaset, sehingga menjadi daya tarik utama yang mengubah industri musik secara permanen. Di sisi data, CD-ROM juga menjadi tulang punggung distribusi software sebelum internet berkembang pesat. Memasuki pertengahan 1990-an, hadir Digital Versatile Disc atau DVD. Ukurannya seperti CD, namun kapasitasnya melonjak hingga 4,7 GB. DVD merevolusi cara orang menonton film dan menyimpan data dalam jumlah besar. DVD merupakan hasil kerja keras 4 perusahaan besar. Dari Toshiba, Koji Hase memimpin pengembangan format DVD. Tim insinyur Matsuhita dari Panasonic turut berkontribusi dalam standarisasi teknologi. Dari Philips, Kees Schaumer kembali hadir memberikan keahliannya di bidang optik. Dan dari Sony, Hiroshi Ogawa melengkapi tim lintas negara ini untuk melahirkan format DVD yang digunakan di seluruh dunia. Inilah DVD, teknologi yang mengubah cara dunia menikmati hiburan di rumah. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari CD, semua film panjang kini bisa muat dalam satu keping cakram. Player DVD hadir di ruang tamu jutaan keluarga di seluruh dunia, menggantikan VHS yang lebih besar dan mudah rusak. DVD juga membawa fitur-fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pilihan bahasa, subtitle, chapter, hingga bonus konten. Di balik kepingan cakram itu, terdapat teknologi laser presisi tinggi yang membaca data dengan ketelitian luar biasa. Sebuah lompatan besar yang menandai babak akhir dari era media optik sebelum dunia beralih ke streaming digital. Selanjutnya adalah era flash storage dan portable, dari tahun 2000-an awal hingga sekarang. Perangkat pertama yang akan dibahas adalah USB flash drive. USB flash drive mulai populer pada awal tahun 2000. Perangkat ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama IBM bersama perusahaan lain yang bernama M-Systems. Salah satu tokoh yang dikenal dalam pengembangannya adalah Dov Moran pada tahun 1999 hingga 2000. Flash drive bekerja menggunakan memori flash untuk menyimpan data secara elektronik tanpa memerlukan daya listrik terus-menerus. Saat flash drive dicolokkan ke port USB, sistem operasi akan membaca chip memori di dalamnya sehingga pengguna dapat menyimpan atau memindahkan file dengan mudah. Kelebihannya adalah ukurannya yang kecil, praktis, dan lebih tahan lama dibanding disket atau CD. Perangkat berikutnya adalah SD card atau Secure Digital Card. SD card dikembangkan pada tahun 1999 oleh kerjasama antara SanDisk, Panasonic, dan Toshiba. SD card juga menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data.
Cara kerjanya yaitu data disimpan dalam chip memori kecil yang dapat dibaca perangkat seperti kamera, smartphone, atau laptop melalui slot SD card. Karena ukurannya kecil namun kapasitasnya besar, SD card menjadi media penyimpanan yang sangat populer pada perangkat portable. Selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. Konsep SSD mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan teknologi pada tahun 2000-an. Salah satu perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan SSD modern adalah Samsung dan SanDisk. SSD menggunakan chip memori flash tanpa piringan berputar seperti HDD atau hard disk drive, sehingga proses membaca dan menulis data menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, SSD lebih tahan terhadap guncangan, tidak berisik, dan lebih hemat daya. Karena kecepatannya, SSD sekarang banyak digunakan pada laptop dan komputer modern. Teknologi terbaru yang banyak digunakan saat ini adalah NVMe, atau Non-Volatile Memory Express. NVMe diperkenalkan sekitar tahun 2011 dan dikembangkan oleh berbagai perusahaan teknologi seperti Intel, Samsung, dan Western Digital. NVMe bukan media penyimpanan baru, melainkan protokol komunikasi khusus untuk SSD agar dapat bekerja lebih cepat melalui jalur PCI Express pada motherboard. Dengan teknologi ini, transfer data menjadi jauh lebih cepat dibanding SSD SATA biasa, sehingga cocok digunakan untuk gaming, editing video, dan server berperforma tinggi. Selanjutnya, era cloud computing dan future storage technology pada tahun 2010 hingga masa depan. Pada era modern, teknologi penyimpanan data berkembang sangat pesat. Penyimpanan tidak lagi hanya menggunakan perangkat fisik seperti hard disk atau flash disk, tetapi juga mulai memanfaatkan internet dan teknologi masa depan seperti DNA dan hologram. Era ini dimulai sekitar tahun 2010 hingga masa depan. Yang pertama, cloud storage. Cloud storage mulai berkembang pesat sekitar tahun 2010, dipopulerkan oleh perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, dan Dropbox. Cloud storage adalah teknologi penyimpanan data melalui internet. Data tidak disimpan langsung di perangkat pengguna, tetapi di server online yang disebut data center. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mengakses file kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Contoh layanan cloud storage adalah Google Drive, OneDrive, iCloud, dan Dropbox. Cloud storage memiliki banyak kelebihan, seperti kapasitas besar, akses mudah dari berbagai perangkat, backup otomatis, dan mempermudah berbagi file. Namun, teknologi ini juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan koneksi internet dan adanya risiko kebocoran data jika keamanan tidak dijaga. Yang kedua ada DNA data storage. Teknologi DNA data storage mulai diteliti secara serius pada tahun 2012 oleh para ilmuwan dari Harvard University dan berbagai perusahaan teknologi lainnya. DNA data storage adalah teknologi penyimpanan data menggunakan molekul DNA. Data digital diubah menjadi kode biologis menggunakan 4 komponen DNA, yaitu A, T, C, dan G. Teknologi ini memiliki kapasitas yang sangat besar, bahkan jutaan gigabyte data dapat disimpan dalam jumlah DNA yang sangat kecil. Selain itu, DNA mampu menyimpan data hingga ratusan, bahkan ribuan tahun. Namun, saat ini biaya pembuatannya masih sangat mahal dan proses pembacaan datanya masih lambat. Yang ketiga, holographic storage. Holographic storage mulai dikembangkan sekitar tahun 2000-an oleh berbagai perusahaan teknologi dan peneliti bidang optik. Teknologi ini menyimpan data menggunakan cahaya laser dalam bentuk hologram 3 dimensi. Beda dengan CD atau DVD biasa yang menyimpan data di permukaan, holographic storage menyimpan data secara 3 dimensi sehingga kapasitasnya jauh lebih besar. Teknologi ini memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi, serta kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Namun, teknologi ini masih mahal dan belum digunakan secara luas karena membutuhkan perangkat khusus. Dari awal perkembangan komputer hingga era modern saat ini,
teknologi media penyimpanan terus mengalami perubahan yang sangat besar. Dimulai dari punch card dan pita kertas sederhana, kemudian berkembang menjadi magnetic tape, hard disk, floppy disk, CD, DVD, flash storage hingga cloud storage, dan teknologi masa depan seperti DNA dan holographic storage. Perkembangan tersebut membuat penyimpanan data menjadi semakin kecil, cepat, aman, dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Teknologi media penyimpanan akan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia dan kemajuan dunia digital di masa depan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.